Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan nama saya Indah Syahputri, NIM 1814020033 dari mata kuliah Keahlian Presentasi dan Komunikasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sedikit informasi mengenai dompet digital, solusi kemudahan bertransaksi. Logo-logo yang sudah terpampang di depan kita saat ini, di slide saya kali ini adalah logo-logo yang pastinya sudah tidak asing untuk kita ketahui. Mulai dari GoPay, Dana, Link Aja, OVO, Genius, Hakuku, Doku, dan lainnya merupakan merek-merek dompet digital yang paling terkenal dan paling populer di Indonesia. Lalu apa sebenarnya e-wallet itu akan kita bahas pada presentasi kali ini. Yang pertama adalah apa itu e-wallet? Dompet digital atau e-wallet adalah sebuah perangkat elektronik, layanan jasa, atau bahkan program perangkat lunak yang memungkinkan para penggunanya untuk melakukan transaksi secara online dengan pengguna lainnya untuk membeli barang dan jasa. Uang atau saldo yang ada di dalam e-wallet adalah uang yang sebelumnya memang sudah disimpan di dalam dompet digital kita. Dalam kasus yang lain, untuk top up e-wallet juga bisa dilakukan dengan cara menautkan rekening bank terhadap akun dompet digital kita. Karena di dalamnya terdapat uang elektronik, tentu saja setiap akun juga dilengkapi dengan data identitas yang lengkap terkait pemilik akun. Selanjutnya, keberadaan aplikasi ini memiliki fungsi yang sangat beragam tidak hanya untuk alat pembayaran saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai alat untuk memverifikasi terhadap suatu aktivitas jual beli. Misalnya untuk memverifikasi usia pembeli saat hendak membeli produk seperti alkohol ataupun rokok. Sistem dari e-wallet sendiri adalah kita menaruh sejumlah uang ke dalam akun e-wallet kita dan nantinya uang ini bisa langsung dipergunakan untuk berbelanja di merchant yang sudah bekerja sama dengan pihak pengembang e-wallet. Untuk dapat menggunakan e-wallet, terlebih dahulu kita harus melakukan top up pada e-wallet kita. Caranya dapat dilakukan dengan cara yang berbeda-beda, contohnya seperti dengan menautkan akun rekening bank kita. Setelah didanai atau di top up, pembeli dapat langsung menggunakan e-wallet untuk membeli barang ataupun jasa. E-wallet tidak harus berisi dana apapun, terserah pelanggan untuk memutuskan kapan atau jika mereka ingin menempatkan uang di dalam saldo e-walletnya. Transaksi pembayaran dapat digambarkan sebagai percakapan terenkripsi di antara pembeli dan juga penjual barang atau jasa. Transaksi berlangsung cepat dan aman dengan dana diambil dari e-wallet pelanggan atau saldo bank dan dikirim dalam hitungan detik ke pelanggan. Terdapat histori transaksi baik di pihak merchant dan pihak e-wallet sendiri yang sewaktu-waktu dapat kita gunakan informasinya jika terjadi kesalahan transaksi. Informasi kedua yaitu perkembangan e-wallet di Indonesia. Yang pertama ada pengguna e-wallet di Indonesia. Dompet digital digunakan mulai dari generasi muda. Tingkat penggunaan dari nominal top up terus meningkat dengan puncaknya di usia 25 sampai dengan 29 tahun. Menurut survei yang dilakukan oleh Ipsos pada tahun 2020, sebanyak 81% pengguna e-wallet di Indonesia diduduki oleh kaum milenial, sementara 19% lainnya ditempati oleh generasi Z. Berikutnya ada rentang usia dan rata-rata top up mingguan penggunaan e-wallet di Indonesia. Ada 5 kelompok utama. Yang pertama itu pada usia 18 sampai dengan 20 tahun dengan rata-rata top up mingguan sebesar Rp82.266. Kelompok yang kedua yaitu usia 21 sampai dengan 24 tahun melakukan rata-rata top up mingguan sebesar Rp163.942. Kelompok ketiga pada usia 25 sampai dengan 29 tahun rata-rata top up mingguannya sebesar Rp172.481. Yang keempat ada kelompok pada usia 30 sampai dengan 34 tahun dengan rata-rata top up mingguan sebesar Rp82.266. Dan yang terakhir, kelompok kelima pada usia 35 sampai dengan 40 tahun dengan rata-rata top up mingguan sebesar Rp132.255. Dilihat dari segi usianya, yang paling banyak menggunakan e-wallet adalah kelompok pada usia 35 sampai dengan 40 tahun. Tetapi jika dilihat dari rata-rata top up mingguan yang dilakukan, maka yang paling banyak melakukan top up adalah kelompok pada usia 25 sampai dengan 29 tahun. Yang ketiga adalah e-wallet terpopuler di Indonesia. Berdasarkan survei yang dilakukan pada Ipsos
pada tahun 2020, ada 4 merek utama yang digunakan oleh pengguna di Indonesia. Yang pertama ditempati oleh GoPay, mengambil angka sebesar 58%, juga ada OVO dengan angka 29%, Dana dengan angka 9%, dan Link Aja dengan angka 4%. Informasi selanjutnya adalah kelebihan menggunakan e-wallet. Apa saja ya? Yang pertama adalah mudah, praktis, dan efisien. Dengan menggunakan dompet digital, pengguna tidak perlu lagi membawa segepok uang tunai, kartu kredit, ataupun kartu debit. Dengan e-wallet, dapat memudahkan ketika harus membayar berbagai macam transaksi seperti isi ulang pulsa dan data internet, belanja online, transfer uang, bayar tagihan listrik dan tagihan lainnya, layanan antar makanan, transportasi umum, dan transaksi lainnya masih banyak lagi. Semua kebutuhan transaksi pembayaran bisa dipenuhi saat itu juga dan dilakukan dalam satu aplikasi dompet digital saja. Yang kedua adalah banyak promo menarik dan diskon. Berbagai promo seperti point reward, cashback atau diskon besar-besaran, tambahan produk gratis hingga promo-promo tertentu di merek-merek merchant lainnya menjadi salah satu hal yang menarik pengguna untuk memanfaatkan layanan e-wallet. Beragam promosi yang disajikan dari penyelenggara e-wallet menjadi berkah tersendiri bagi kita sebagai pengguna. Yang ketiga adalah lebih aman dan risiko lebih rendah. Jika ponsel kita hilang atau dicuri, uang di dalam e-wallet tidak akan raib selama password ataupun PIN dirahasiakan dengan baik. Dengan begitu, saldo yang tersimpan di dalam dompet digital kita akan terjaga dengan baik di dalam sistem. Yang terakhir ada terdapat histori transaksi. Hampir semua layanan pembayaran digital menyajikan histori transaksi pada aplikasinya, mulai dari GoPay, OVO, Link Aja, Doku, dan lain sebagainya. Histori transaksi yang ada pada aplikasi e-wallet memudahkan kita untuk melacak dan menganalisis pengeluaran kita dalam sebulan ataupun dalam seminggu. Sehingga keuangan menjadi lebih mudah diatur dan diawasi pengeluarannya. Poin terakhir adalah kelemahan e-wallet. Yang pertama adalah merchant terbatas. Jumlah merchant atau pedagang yang menerima pembayaran dengan dompet digital tergantung pada layanan dompet digital mana yang kita gunakan. Memang tidak diragukan bahwa kebanyakan orang saat ini sudah menggunakan metode pembayaran non-tunai. Tetapi ada juga sejumlah pedagang yang masih belum menambahkan dompet digital ke dalam smartphone mereka. Bisa jadi karena tidak ingin ribet ataupun lebih suka uang tunai. Bahkan ada banyak toko online yang tidak menyediakan pembayaran melalui e-wallet dan karenanya kita harus melakukan pembayaran dengan cara menggunakan kartu kredit, debit, ataupun melalui Indomaret. Yang kedua adalah saldo tidak berkembang. Jika kita menaruh sejumlah uang di dalam e-wallet dan tidak kita belanjakan, uang tersebut memang tidak akan berkurang karena e-wallet tidak menarik biaya admin dari penggunanya. Tetapi uang tersebut juga tidak akan bertambah karena e-wallet tidak menerapkan sistem bunga atau return seperti yang diterapkan pada kartu debit. Yang ketiga adalah saldo tidak dapat dicairkan. Nah, rasanya kendala ini yang harus menjadi perhatian kita yang paling utama. Saldo di e-wallet hanya bisa dibelanjakan dan tidak bisa dicairkan. Artinya, walaupun kita tidak ingin berbelanja dan ingin mengalokasikan uang kita untuk hal lain, itu tidak bisa kita lakukan. Sayang sekali ya. Nah, kita sudah sampai di penghujung presentasi kita kali ini. Kita sudah mengetahui apa itu e-wallet, bagaimana perkembangan dan segmen pengguna e-wallet di Indonesia, juga apa saja kelebihan dan kelemahan menggunakan e-wallet. Sudah kita ketahui semuanya, dapat kita simpulkan bahwa e-wallet memang penggunaannya memang sangat mudah, nyaman, dan juga aman bagi kita sebagai pengguna. Tetapi yang harus kita perhatikan adalah kita mungkin saja menjadi lebih boros. Mengapa lebih boros? Karena kita tentunya akan merasa lagi dan lagi terus-terusan ingin menggunakan e-wallet itu dan bisa saja kita jadinya akan membuang uang kita secara cuma-cuma karena merasa mudah sekali menggunakan e-wallet ini. Aku ingin membeli ini, membeli itu yang mungkin saja sebenarnya tidak kita butuhkan. Maka dari itu, kita harus berhati-hati dan bijak sebagai pengguna e-wallet ini. Terima kasih telah menyaksikan presentasi saya pada pagi hari ini. Akhir kata, saya ucapkan maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.